Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini hari yang luar biasa karena tinggal 3 hari lagi. Ini hari ke-98 live FB, hari ke-98, besok ke-99, dan Sabtu itu yang ke-100 sesi live-nya. Dan ini akan menjadi sesi pembuka. Oh, sesi pembuka setelah yang 100 ya. Setelah yang 100 akan menjadi sesi pembuka untuk di YouTube channel Dunia Keajaiban Bersyukur. Dan kita akan punya juga pembahasan tentang passion, tentang sesuatu yang membuat Anda bangun pagi dan sesuatu yang membuat Anda bergairah melakukan apapun aktivitasnya. Dan bahkan ketika hari-hari yang kita alami itu adalah hari yang biasa, kita juga tetap bisa menanamkan sesuatu yang luar biasa di sana. Maka bilangnya adalah, aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Selamat malam Ibu Mari Ekawati Suwito. Selamat malam. Terima kasih sudah menyimak. Dan di Dunia Keajaiban Bersyukur itu nanti topik kita memang bersyukur, kemudian bagaimana cara melakukannya, mengapa kita harus bersyukur, dan menemukan orang-orang pribadi-pribadi yang secara konsisten, secara setia melakukan jurnal bersyukur. Kemudian kita akan mendengarkan sharing-sharing mereka di YouTube Jurnal Bersyukur. Di awalnya memang tidak sempat atau tidak pernah terpikirkan bahwa kita akan memiliki Dunia Keajaiban Bersyukur melalui YouTube. Sehingga ribuan praktisi bersyukur yang sudah melakukannya, saya nggak membuatkan sebuah grup, dan baru-baru akhir ini aja sudah dibuat. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang pengen berjumpa dan melakukan jurnal bersyukur secara pribadi, secara independen pribadi, tetapi akan mendapatkan ruang untuk melakukannya, silahkan bergabung di fanpage-nya Dunia Keajaiban Bersyukur. Nanti juga akan bergabung teman-teman yang ambil kelas bersyukur, baik yang berbayar maupun yang free. Silahkan juga semuanya bergabung di sana, lalu melanjutkan program bersyukur Anda di grup tersebut. Ada beberapa video juga nanti yang akan disampaikan, Anda nanti akan terhubung dengan YouTube juga. Jadi nanti kita akan belajar banyak dari situ. Yang berikutnya adalah tentang passion calling. Itu adalah yang menjadi besarannya. Kalau dulu di awalnya mulai dari passion calling, kemudian itu masih terasa mengawang-awang, masih terasa banyak belum terpahami dengan sederhana, maka pilihan berikutnya adalah membuat apa ya yang bisa terhubung dengan banyak pribadi. Dan saya bersyukur juga oleh karena teman-teman yang sudah ikut jurnal bersyukur, silahkan hal yang baik ini juga disebarkan ke siapapun yang bisa Anda berjumpa, baik melalui FB, IG maupun secara personal, WA. Silahkan bagikan juga untuk juga merasakan pengalaman dengan jurnal bersyukur. Ini inspirasinya diteguhkan oleh karena minggu ini, 2 hari yang lalu, ada seseorang yang memberikan WA. Nomornya tidak saya kenal, tapi ternyata saya kenal orangnya. Mengenal orangnya, bahwa beliau ingin, Mas, boleh nggak saya merasakan sensasinya bersyukur? Terus saya tanya, dari mana dapatkan informasinya tentang bersyukur? Oh, dari Facebook. Dan saya bersyukur karena apa? Karena teman-teman yang melakukan jurnal bersyukur itu berani menuliskannya di jurnal bersyukur melalui wall Facebook. Sehingga apa? Sehingga ternyata ternyata itu juga menginspirasi banyak pribadi untuk juga melakukan. Jadi silahkan undang teman-teman Anda untuk juga bergabung secara khusus di salah satu kelas
silahkan yang free, silahkan yang berbayar. Tapi saya sarankan sih kelas yang umum dulu, general bersyukur dulu. Jadi general bersyukur itu untuk kita belajar membiasakan diri. Pokoknya lakukan bersyukur, siapapun kita akan bisa melakukan itu. Karena anak kelas 4 SD aja bisa melakukan. Kamu artinya orang yang usia 10 tahun pun juga bisa melakukan. Tinggal nanti bagaimana cara melakukannya. Dan yang 68 tahun pun juga bisa melakukan. Artinya apa? Yang beda tentu saja kontennya. Yang beda tentu saja kedalamannya membuat apa yang disyukuri. Anak kelas 4 SD bersyukur itu, saya bersyukur bisa makan, saya bersyukur bisa makan ini, saya bersyukur bisa makan itu. Ya nggak apa-apa. Yang jelas setiap hari sudah ada yang bisa disyukuri. Nanti tugas fasilitator lah yang membantu. Oke. Jadi tadi sampai di mana? Oh, karena ingin merasakan sensasinya. Seorang teman yang ingin merasakan sensasinya, kemudian ya oke silahkan. Akan dibuka segera untuk kelas yang general bersyukur. Itu silahkan, donasinya free. Donasi kok free. Artinya silahkan untuk berdonasi juga oke, untuk free juga oke. Kelas itu. Nah kelas yang fundamental memang akan berbayar sejumlah uang, tapi nggak mahal lah, 49.900. Dan sekarang sudah ada 4 yang pending cafe. Pending cafe itu ada di angkatan yang kemarin ada sekitar 17 pribadi yang ikut kelas batch pertama. Sebentar lagi akan dibuka batch kedua. Kemudian sudah ada 4 tempat kosong yang boleh saja siapapun memanfaatkan ini. Siapapun boleh memanfaatkan ini 4 tempat itu. Jadi boleh saja Pak Tri, saya oleh karena bla 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 boleh nggak saya memanfaatkan tempat 4 tempat itu salah satunya buat saya? Boleh dengan senang hati, tapi segera ya supaya kita bisa tahu bahwa 4 ruangan ini, 4 tempat ini sudah dipakai oleh seseorang. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan pending cafe. Itu sungguh sangat membantu teman-teman yang lain. Kalau buat saya itu sangat membantu. Semoga dana yang terkumpul bisa kita manfaatkan untuk perbaikan-perbaikan. Mungkin harus pakai green screen-nya, mungkin harus pakai ruangannya yang lebih bagus supaya rekamannya juga lebih bagus. Mungkin bisa dipakai untuk banyak hal. Juga untuk hal-hal yang lain yang bisa kita manfaatkan. Kemudian dan semoga juga itu juga menjadi inspirasi untuk membuat buku panduan, menginspirasi untuk membuat buku panduan juga, sehingga itu secara secara keuangan juga meningkatkan kesejahteraan bagi fasilitator jurnal bersyukur. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas dukungannya. Dan setelah belajar berdamai dengan kesejahteraan, berdamai dengan keuangan, berdamai dengan pekerjaan, berdamai dengan karir, berdamai dengan kesehatan, berdamai dengan spiritualitas, berdamai dengan hobi, kesenangan, berdamai dengan keluarga. Nampaknya sisi-sisi itu, sisi-sisi tentang 8 area itu bisa dikerjakan semuanya. Sebuah tantangan bagi teman-teman, saya juga memiliki tantangan. Dan saya juga menemukan di banyak teman-teman memiliki konten-konten yang bagus, memiliki konten-konten yang luar biasa, tapi belum mampu atau tidak bisa atau kesulitan memonetizingnya, memberi harganya. Dan itu mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Dan saya bersyukur dapat kesempatan untuk bisa belajar banyak tentang bagaimana monetizing. Dan saya meyakini teman-teman semuanya itu setiap kita memiliki produk luar biasa yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi kita semuanya, masing-masing kita. Karena memang itu sebuah keterampilan dasar. Ada yang mengatakan bahwa saya susah menjual, oke, karena pengalamannya nggak ke situ. Selama ini nggak ke arah situ. Ada yang punya pengalaman, saya susah mengajak-ajak orang, saya susah mendekati orang, saya susah negosiasi, saya suka closing, macam-macam gitu kan. Dan sekarang ketika memasuki sesi keuangan itu saya menyadari betul bahwa ada banyak hal yang terkait dengan nilai-nilai tentang keuangan itu saya miliki. Dan sekarang perlahan-lahan mulai untuk dirapikan.
Kalau sebagian kita juga punya tantangan tentang hubungan relasi, oleh karena luka-luka batin, pengalaman-pengalaman mental block terkait dengan hubungan-hubungan, itu ternyata juga bisa diredakan. Hanya dengan jurnal bersyukur. Apa enggak hebat tuh? Yang hebat adalah karena Anda berani setia. Anda berani memasuki ruang-ruang yang selama ini Anda tutup, ruang-ruang yang selama ini tidak pernah tersentuh, ruang-ruang yang selama ini terhindarkan atau diabaikan. Nah, sekarang kita bisa masuk dengan jurnal bersyukur itu. Jurnal bersyukur memberikan ruang bagi kita untuk dengan sederhana memasuki ruang-ruang yang tersembunyi, sudut-sudut yang gelap itu dengan perasaan tanpa mengagetkan, tanpa mengejutkan, tanpa membangunkan singa yang selama ini ada. Kan biasanya kalau kita di satu sesi tertentu, kemudian kita mau menghancurkan pengalaman negatif kita yang membentuk sistem dalam proses kita bertindak, berperilaku, kan kita harus dihadapi itu. Dan biasanya caranya kan konfrontasi nih. Nah, sekarang kita caranya dari belakang. Menusuk pelan-pelan. Terus tiba-tiba kita sudah menghalau semua monster-monster yang ada di dalam pikiran kita. Monster-monster semua yang ada di pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Dan itu indah. Dan keindahan ini kadang-kadang membuat kita terlena juga. Bolehkah kiranya saya membuatkan kemah untuk keuangan ini? Kemah keuangan ini dibuatkan kemah sehingga saya selalu berada dalam kondisi yang ngomongin tentang uang selalu. Karena itu ternyata mengenakkan. Bolehkah saya tinggal dalam sebuah kemah yang lain lagi tentang kesehatan? Karena apa? Ketika ngomongin tentang kesehatan saya berasa wow banget gitu. Bolehkah saya tinggal di pemberhentian kemah? Apalagi ada macam nih hubungan atau spiritualitas, sehingga apa? Di situ adalah tempat yang mengenakan sekali. Tetapi kita diingatkan untuk kembali turun ke kehidupan yang sangat sederhana, sangat biasa yang kita hidupi setiap hari. Bahwa kita akan berjumpa dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, kita akan berjumpa dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan, tagihan listrik, tagihan air, tagihan kebersihan, bayar pajak motor, pajak mobil, internet, apalagi listrik, udah tadi ya, tagihan kredit rumah, dan sebagainya. Ngurusin anak, tagihan sekolah, dan itu semuanya. Dan itu ternyata menjadi sarana bagi kita untuk semakin menghiasi kemah-kemah kita, area-area kita. Jadi itu justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menjernihkan bahwa tagihan-tagihan itu muncul, itu adalah sesuatu yang memang kita miliki. Dan kita harus berdamai dengan itu. Ada di satu pembahasan tentang bagaimana kita membahas tentang keuangan. Dan saya mempraktekkan ini luar biasa. Selama ini saya kalau melihat tagihan keuangan itu rasanya udah males gitu. Tapi sekarang saya justru melihat sisi yang lainnya. Bahwa tagihan ini yang saya bayarkan ini ternyata bisa dan mampu memberikan kehidupan bagi orang lain. Artinya apa? Artinya setiap transaksi yang kita lakukan itu luar biasa. Itu juga yang teman-teman boleh sadari sekarang. Teman-teman boleh lakukan dengan kesadaran juga. Bahwa ketika kita membeli buku karya teman kita, ketika kita membaca buku karya teman kita, ketika kita mengeluarkan sejumlah uang untuk apa yang sudah orang lain berikan pada kita, ternyata itu hal yang luar biasa terjadi. Ternyata saya juga memberikan kehidupan bagi orang lain. Jadi selama ini kalau saya memikirkan, saya kasihan teman-teman, saya kasihan orang-orang yang tidak bisa mendapatkan sesi ini oleh karena nggak punya uang. Itu salah besar. Salah besar, itu pemikiran yang salah. Yang sekarang saya sadari. Bahwa memang akan ada sesi bebas, free itu juga boleh. Tetapi cara meletakkannya bukan dengan cara meletakkan bahwa seolah-olah ada yang salah dengan cara itu. Bahwa ternyata sebenarnya pada saat saya beli buku karangan teman saya, itu sebenarnya sebuah transaksi terjadi. Sebuah berkat juga melimpah kepada orang lain. Kalau selama ini kita selalu memberi, selalu loh ya, kita selalu memberi, ternyata ada ruang juga bagi dalam diri kita yang harus diisi. Jadi jadilah pemberi yang baik dan jadilah penerima yang baik juga. Menjadi penerima itu juga luar biasa loh. Tidak mudah menjadi penerima karena kita didorong, dididik supaya memberi itu lebih baik daripada menerima.
Tapi kita akan melampaui memberi, kita akan melampaui menerima. Kita bisa menerima dan memberi itu sebagai suatu dinamika, tarian, memberi, menerima, memberi, menerima. Kalau saya selama ini mendapatkan banyak kesempatan yang nilainya tidak murah. Mengambil kelas-kelas tertentu itu tidak murah. Dan saya bersyukur bisa menyelesaikan itu. Dikasih orang, dikasih kesempatan. Ada orang yang udah ikut kelas tertentu, tapi nggak bisa hadir sehingga diberikan kepada saya. Itu sesuatu. Sehingga waktu itu saya merasakan kalau saya selalu mendapatkan kesempatan ini secara gratis, maksud saya memberikan kepada orang lain berbayar. Dan ternyata itu harus diselesaikan. Ternyata nggak begitu juga prosesnya. Bahwa ada sesuatu yang kita bisa berikan dan memang kita hanya bisa memberikan dari apa yang kita miliki. Kita hanya bisa memberikan dari apa yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa memberi, kita tidak bisa memberikan dari apa yang kita tidak miliki. Maka mari kita memiliki pengalaman-pengalaman itu. Memiliki pengalaman batin sehingga kita bisa berbagi tentang kebatinan itu. Memiliki pengalaman personal sehingga itu bisa kita bagikan. Dan itu menjadi hidup karena apa? Kita hidupi pengalaman itu. Dan saya bersyukur pada saat orang-orang baik ini datang dalam hidup saya. Kemudian saya mendapatkan kelas-kelas yang luar biasa. Dengan harga-harga yang luar biasa. Dengan harga yang luar biasa. Sehingga sekarang saatnya saya juga memberikan sesuatu yang memang tidak seharusnya seperti dulu saya harus ambil. Karena ternyata juga ketika saya tetapkan nilai seperti itu, akan ada orang yang posisinya seperti saya dulu. Karena value-nya yang kita berikan itu besar, maka ketika ada seseorang nanti yang akan join dan tidak memiliki sejumlah uang untuk membeli value itu, akan ada semesta lain yang membantu untuk bisa mendapatkan itu. Jadi yang harus diselesaikan, dibereskan adalah kita, bukan orang di luar sana. Kitanya harus clear dulu. Kenapa ini harus berbayar? Kenapa ini harus gratis? Dan kenapa harus harganya segini? Itu tentang diri kita. Tentang kita menilai value yang kita bagikan. Dan yakinilah bahwa semua hal ini akan berjodoh. Sehari yang lalu kalau nggak salah. Sehari yang lalu ada seseorang teman peserta jurnal bersyukur menuliskan dalam sebuah jurnalnya. Saya berdoa semoga dalam waktu dekat ini saya akan mendapatkan sejumlah uang tertentu. Dan Anda percaya bahwa kemudian ada seseorang yang memberikan inbox, boleh rekening dikirim ke saya? Hah? Si orang yang buat status ini nggak percaya buat apa? Dalam pengharapan yang antara ya dan tidak, dikirimkanlah nomor rekening itu. Dan apa yang terjadi? Orang yang memberikan inbox ini benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena pada saat dicek di rekeningnya ada uang sejumlah uang yang memang sudah dikirimkan ke beliau. Tentu saja akan ada banyak hal yang bermain di pikiran kita kan. Jangan-jangan. Kata-kata jangan-jangan itu bisa membatalkan semua usaha yang kita sudah lakukan. Oleh karena itu, ketika itu terjadi katakanlah bersyukurlah. Syukuri dan terima. Akan ada masanya kita membayar kembali atas apa yang kita lakukan. Kalau orang tersebut itu tidak mau kita bayar, maka Anda bisa membayarkan itu kepada orang lain. Dan disitulah terjadi. Itulah yang membuat bahwa keajaiban itu terus terjadi. Karena setiap pemberian akan dibalaskan dengan pemberian yang lain. Akan dibalaskan dengan pemberian yang lain. Hal yang kecil yang kita bagikan itu digandakan oleh semesta raya. Mungkin Anda hanya memiliki 5 roti. Mungkin ya. Kemudian Anda bagikan kepada sebagian orang. Dan ternyata oleh apa yang Anda lakukan itu, orang terinspirasi. Sehingga beliau juga mengeluarkan rotinya yang lain. Lalu memberikan sejumlah uang untuk beli roti yang lain. Sehingga apa? Dari 5 itu lalu menjadi luar biasa. Kita bagikan dari apa yang
Kita miliki, ingat, dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Sesedikit apapun yang kita miliki, itulah yang kita bagikan. Sehingga apa? Sehingga itu nanti akan digandakan oleh Tuhan, oleh semesta, oleh orang-orang yang terpanggil. Calling, orang-orang yang dipilih, yang dipanggil Tuhan untuk menggandakan. Karena melalui peristiwa itulah Tuhan Allah bekerja. Kita yang memiliki kecil ini, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, membagikan yang kita miliki yang kecil itu, kemudian nanti akan digandakan oleh semesta raya. Maka mulai dari sekarang, mari kita berbagi dengan apa yang kita miliki. Semesta akan membayar itu. Semesta akan membayar itu. Dan ini menarik lagi nih, semakin menarik nih. Terkait dengan saya, nah ini ceritanya, ada orang yang merasa tidak nyaman ketika membagikan sebuah informasi kepada orang lain. Seolah-olah dia mengambil keuntungan dari orang lain itu kalau dia membeli produk saya. Padahal kalau memang transaksi memang demikian toh. Saya menjual sesuatu, kemudian oleh karena saya menjual sesuatu itu, saya dibayar dan saya mendapatkan keuntungan dari situ. Ada yang merasa tidak nyaman loh dengan kondisi seperti itu. Maka kita bersyukur juga ada sistem yang luar biasa ini. Saya sudah berjumpa dengan orang-orang, dengan teman-teman yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari Facebook, dari YouTube. Gitu. Yang membayar itu sistemnya yang bayar ya. Dan perusahaan-perusahaan tertentu juga begitu kan, memberikan ruang bagi kita untuk merekomendasikan tertentu, kemudian kita dibayar oleh perusahaan. Itu juga keren. Kita mengendorse, memberikan nilai lebih, kemudian menjualkan produk tertentu kepada orang lain, kemudian kita dibayar oleh perusahaan. Itu kan bagus. Para artis itu dibayar oleh perusahaan kan. Nah, itu dibayar oleh perusahaan. Perusahaan yang memberikan jasa. Misalnya dia iklan apa gitu kan, dibayar oleh karena itu. Dan itu oke saja. Bagus kan. Dan Anda yang menyebarkan video tertentu juga bisa jadi dapatkan penghasilan dari situ. Ini bentuk-bentuk atau jenis-jenis transaksi-transaksi yang kita bisa masuki. Ada orang yang kita punya uang, kemudian kita taruh di perusahaan saham gitu. Kita juga nggak bekerja di situ. Kita udah bekerja lebih dulu nih. Sudah bekerja lebih dulu sehingga kita punya uang. Kemudian uang itu kita taruh di suatu tempat. Kemudian uang itu bekerja untuk kita. Karena apa? Karena uang itu digunakan oleh perusahaan itu untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang lainnya. Itu salah satu putaran uang juga. Mestinya yang ngomong ini orang yang jauh lebih jago. Saya itu hanya seorang yang belajar bagaimana cara, begitu caranya uang itu sampai di tangan kita. Dan luar biasa sekali bahwa ternyata segala kebaikan itu juga akan dibayar. Lunas oleh semesta. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki tantangan tentang keuangan, mari kita bergabung. Ada kelas khusus untuk itu. Loh kok jadinya ujung-ujungnya kelas khusus juga. Nah, ini bagian juga ternyata, menarik ternyata. Bahwa segala hal, segala sesuatu itu pada masanya, itu memang apapun yang kita sentuh, itu bisa menghasilkan. Apapun yang kita sentuh. Midas touch, sentuhan yang mengubah apapun bisa menjadi emas. Itu keren banget ya. Dan saya dulu sempat mendampingi seseorang tentang coaching. Saya biasanya di live coachingnya. Kemudian beliau menceritakan tentang apa sih persisnya pekerjaan bagi saya yang cocok gitu. Apa pekerjaan yang cocok bagi saya. Kemudian kita buat history of life, sejarah kehidupan, fakta-fakta yang terjadi dalam sejarah kehidupannya beliau. Kemudian ditemukan, dan yang amazing adalah ternyata ibu, apapun yang ibu lakukan itu menghasilkan uang. Andalah magnet uang itu sendiri. Jadi barang apapun, pekerjaan apapun, bahkan bahkan apa yang Anda anggap itu tidak menghasilkan, ternyata ada orang yang membayar untuk itu. Artinya apa? Anda memang magnetnya, bukan produknya. Kekuatannya bukan di produknya, kekuatannya di Anda. Apapun yang Anda jual itu laku. Apapun yang Anda omongkan itu menarik. Sehingga apapun yang Anda lakukan itu menjadi sumber pemasukan buat Anda. Itu kan keren banget. Dan ketika kesadaran itu muncul, oh iya ya, ini memang area-areanya itu, oleh karena pembelajaran tertentu, saya belajar dari 8 area.
8 area. Itu saya belajar dari di banyak Pinterest juga saya lihat itu 8 area. Kemudian di kelas tertentu 8 area. Memang ada yang 6 area, ada yang area-area tertentu. Tapi saya menggunakan Wheel of Life, roda kehidupan, itu dari 8 area. Dan saya membuat rumusan programnya mengacu pada 8 area itu. Dan itu keren banget. Kalau teman-teman yang jurnal bersyukur, coba lihat, perhatikan baik-baik. Area mana yang teman-teman ada syukuri? Area mana yang teman-teman biasa syukuri? Biasanya area itu teman-teman akan mendapatkan banyak. Ada kesehatan misalnya gitu kan. Teman-teman pasti juga menemukan banyak kesehatan di situ. Itu ditulis mungkin karena teman-teman dulunya sakit. Sehingga pengen sehat kan. Kemudian lihat apa yang terjadi dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan terakhir ini. Apakah area kesehatan Anda ketika yang Anda syukuri tentang kesehatan lalu bertumbuh? Biasanya batuk-batuk itu seminggu baru sembuh. Sekarang mungkin 3 hari kemudian sembuh. Itu juga bisa loh. Dan kalau teman-teman cermat membuat jurnal bersyukurnya, kemudian nanti ditambahkan catatan yang lainnya, maka teman-teman akan menemukan pola itu. Nah, di kelas-kelas yang berikutnya itu akan terbagi dalam area-area itu. Khusus dengan jurnal bersyukur akan masuk ke area-area itu. Oke, kemarin juga ada yang menjelaskan, ini bagus nih. Saya akan menulis beberapa kalimat yang tertulis secara runtut tuh. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini, terima kasih Tuhan. Dan teman-teman yang membahas tentang mantra, itu menyebut bahwa ini bisa menjadi mantra. Apa itu mantra? Kita buat kelas lagi bisa. Dan memang beberapa teman, saya juga membuat, ini dulunya saya nggak kepikir bahwa ini bisa menjadi kelas mantra sebutannya. Tapi saya membuat untuk diri saya sendiri. Dan itu saya membuat strukturnya juga. Saya terinspirasi oleh beberapa coach yang luar biasa, cerdas banget membuat learning design. Ini salah satu yang saya lakukan. Dan ini saya juga membuat strukturnya. Oleh karena melihat teman-teman yang jago berjualan, itu ternyata harus dibuat struktur dulu nih. Sehingga bisa dipelajari. Karena kalau nggak bisa dibuat struktur, kan susah dipelajari. Nah, ini dibuat struktur. Dan itu strukturnya sangat sederhana. Layaknya jurnal bersyukur kan sederhana kan, 21 hari dilakukan secara berturut. Itu semuanya memang berdasarkan teori. Ada teorinya dan teorinya jelimet. Bukan jelimet lah. Teorinya banyak. Ada sekitar 10 sampai 12 teori yang mendasari. Kalau teman-teman pernah dengar habits, tentang train your mind, change your brain. Keren-keren judul-judulnya kan. Kemudian The Secret, itu saya nonton berapa kali tuh filmnya The Secret. Kemudian Loa, itu salah satu teori-teori yang bisa menjelaskan. Kalaupun itu belum disebut sebagai science, apalagi ya. Contoh sederhananya, ini fisik ini, hukum-hukum fisikanya apakah ada? Itu kan keren banget. Itu sebenarnya bisa. Fisika kuantum, hipnoterapi, NLP, neuroscience, plastisitas otak gitu. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan berada di kelas-kelas yang luar biasa ini. Sehingga ketika membuat jurnal bersyukur itu mengingatkan saya bahwa otak itu plastis, bisa lentur, bisa gini. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan itu tidak kemudian menjadi kaku. Dan itu kita bisa growth mind. Jadi mindsetnya itu bisa bertumbuh. Sementara ada yang fix juga. Ada banyak lah. Ternyata kita memiliki kecenderungan untuk menghindari penderitaan dan mencari kenikmatan. Itu tentang body, tentang ketubuhan. Mindfulness, awareness. Itu semua bisa kita teropong. Jurnal bersyukur itu bisa diteropong dari pengalaman-pengalaman seperti ini. Dan pengalaman-pengalaman yang sederhana ini itu sebenarnya sangat luar biasa. Maka aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena setiap hari itu adalah hari baru. Setiap hari adalah hari baru. Setiap hari adalah berkat baru. Setiap hari adalah perjumpaan baru. Setiap hari. Hari baru, berkat baru, perjumpaan baru. Dan di situ semua ada berkat. Ada. Sehingga keren.
banyak hal yang bisa kita rumuskan di situ. Dan semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dengan batch 2 Jurnal Bersyukur Fundamental 49.900, masih sama harganya. Ya, 49.900 batch 2. Kita akan umumkan, sedang belajar juga membuat flyer, dan ternyata teman-teman memberikan komennya, tolong dong dibuat flyer sehingga kita bisa bantu sebarkan. Terima kasih atas masukannya. Apakah saya akan memberikan bonus untuk teman-teman yang bisa menyebarkan flyer? Mungkin, bisa jadi. Kalau Anda bisa dapatkan 10 orang, kemudian Anda bisa gratis gitu kan. Tuh kan, memang begitu banyak yang bisa kita lakukan. Sama seperti dulu waktu saya, cerita saya lagi nih. Waktu dulu saya harus ikut sebuah kelas dan saya nggak bisa melakukan untuk membayar itu. Kelas public speaking waktu itu. Di masa itu kalau saya ngomong itu nya banyak banget. Jadi begini, nya banyak banget. Nya banyak banget. Filler namanya. Dan kemudian ada kesempatan yang luar biasa. Saya menelpon, boleh apakah ada program khusus untuk sesi ini? Dikatakan kalau Anda bisa mengajak 1-2 orang. Berapa waktu itu? 2 orang kalau nggak salah. 2 orang kalau nggak salah. Atau grup Anda boleh mendapatkan free 1 kelas. Dan luar biasa sekali. Kalau zaman itu aja sudah harganya 1,5. Berapa puluh tahun lalu, 10 tahunan yang lalu. Maka saya bersyukur sehingga saya dapatkan kesempatan itu. Dan ini juga mungkin nanti kita buka juga. Masih ada program pending cafe-nya juga kan. Jadi siapapun Anda, tunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin mendapatkan ini, sehingga ada seseorang yang tergerak hatinya untuk memberikan bisa jadi dari kelebihan beliau, bisa juga karena tergerak oleh usaha Anda. Maka beliau akan melakukan itu. Dan terima kasih untuk beberapa pribadi yang sudah dengan setia, sudah dengan kerelaan hati melakukannya. Batch 2 akan dilakukan nanti kemungkinan di tanggal 16. Ya. Jadi 2 minggu dari sekarang masih ada 1 minggu besok, masih ada minggu berikutnya. Saya akan usahakan untuk segera membuat flyernya sehingga bisa dibagikan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di Fundamental Bersyukur. Yang kita lakukan kemarin, kita menyebutnya sebagai General Bersyukur. Bersyukur secara umum gitu kan. Keren banget ya belajar tentang learning design ya. Ada istilah-istilah yang bisa dimasukkan di situ, kemudian menamai sebuah program gitu. Dan semoga inspirasinya ini terus bertumbuh dan berkembang. Akan segera mengikuti juga program-program kelas yang intensif khusus untuk A, untuk B, untuk bagaimana melakukan ini, untuk bagaimana melakukan ini. Dan itu semua ternyata ada polanya, ada strukturnya, dan bagaimana kita bisa melakukannya. Tapi basis semuanya adalah General Bersyukur dulu. Kalau teman-teman melakukan General Bersyukur, sudah bisa melakukannya. Dan tolong teman-teman yang sudah ikut kelas General Bersyukur yang free itu, yang Anda lakukan itu, silakan berbagi kepada siapapun supaya anggap aja lah ini sebagai tugas misi Anda yang sudah mendapatkan itu, untuk berbagi ke siapapun sehingga mereka, orang-orang baru, calon-calon yang akan masuk ini juga mendapatkan pengalaman yang sama seperti yang Anda rasakan. Itu sungguh sangat membantu program ini berjalan. Kemudian Anda yang sudah ikut general, silahkan kalau Anda ingin melanjutkan di fundamental, karena fundamental ini akan belajar banyak tentang kesadaran, tentang tubuh bagian mana yang selama ini menjadi pintu masuk Anda untuk menjadi semakin berdaya. Fagok, penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecap, dan rasa. Itu kita akan olah di sana. Dan itu akan menjadi pintu masuknya 8 area yang ingin kita kembangkan. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan semoga ini akan segera terwujud. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih atas doa-doanya. Saya akan sapa satu persatu yang sudah masuk. Ibu Sari Dwi Hayati, terima kasih sudah masuk. Ibu Popon Hernawati, bersyukur dan bahagia melihat Anda semakin sukses dalam bisnis yang sekarang ini. Semoga terus bertumbuh juga.
Oke, sama Ibu Mari Ekawati Suto, terima kasih. Ibu Susila Erna sedang menonton. Mau ditampilkan di kamera? Kalau oke, silahkan di okein. Kalau enggak, karena ini tampilkan dia di kamera. Saya akan coba tampilkan apakah bisa. Coba ya, kita tes ya. Oke, ternyata tidak ada hadir. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Silahkan bagikan pengalaman jurnal bersyukur Anda ke siapapun sehingga bisa berkumpul dalam kelas publik general bersyukur. Terima kasih untuk semuanya. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa.